Selamat siang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai pembacaan firman Tuhan dan perenungannya, mari kita berdoa. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur terima kasih atas setiap berkat kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada siang hari ini kami telah siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dan perenungannya. Untuk itu kami mohon berikanlah roh dengar-dengaran hikmat bagi kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 dengan judul perikop Perintah Baru. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Adapun ayat emas pada renungan pada siang hari ini, Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Berbahagialah kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan pada siang hari ini adalah saling mengasihi. Ketika saya ditugasi mempersiapkan renungan ini dengan judul saling mengasihi atau soal kasih, yang langsung saya ingat adalah satir atau sindiran tentang mengasihi atau saling mengasihi. Gampang diucapkan, susah dilakukan. Bicara kasih, ngomong kasih jauh lebih enak saat menasihati orang lain. Giliran kita dihadapkan pada situasi untuk mempraktekkan perbuatan kasih, malah pura-pura mikir berulang. Bukan praktek langsung, malah lebih sigap dan gerak cepat mencari alasan untuk tidak melakukan, paling tidak menunda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah bertamu ke salah satu teman di mana papinya teman saya itu seorang pendeta. Saya iseng, tapi nggak iseng-iseng amat. Karena yang saya sampaikan memang sebuah refleksi pribadi. Jadi saat itu ada kesempatan menyampaikan refleksi, itu saya bilang, Om,
Sebenarnya Tuhan Yesus tuh ngajarin kita bukan saling mengasihi, tapi mengasihi. Widih, si Om bernada keras menjawab dengan spontan. Ada ayatnya. Kita diminta saling mengasihi. Rupanya bacaan kita siang ini yang Om Pendeta maksud. Karena bernada keras, saya tak berani lanjut diskusi spontan tersebut. Sebab si Om yang sudah jauh lebih tua umurnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan refleksinya, ada apa dengan kalimat bukan saling mengasihi, tetapi mengasihi? Atau mengapa kok iseng banget saya menyampaikan hal tersebut kepada Om Pendeta, kata saling mengasihi? Di dalam ayat ini atau kalimat ini atau banyak orang sering mengucapkan saat menasihati atau momen lainnya, menurut saya kalimat itu mengandung racun. Tanpa sadar ibarat kita minum racun secara berlahan yang mempengaruhi kehidupan, khususnya berpengaruh pada kualitas hidup mengasihi sama yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kata saling yang mendahului kata mengasihi berpotensi kurang mencontoh kasih Allah, kasih Tuhan Yesus yang diajarkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arti saling dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata untuk menerangkan perbuatan yang berbalas-balasan. Padahal Allah mengasihi kita di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan karena ingin membalas kasih manusia kepada Allah. Bukan karena manusia telah mengasihi Allah, kasih Allah kepada manusia mutlak bukan peristiwa perbuatan balas berbalasan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sebuah pertunjukan Allah kepada kita bahwa perbuatan mengasihi adalah gaya hidup yang bukan balas membalas. Ketika kita mengasihi sama atau orang lain bukan karena kita ingin dibalas, berharap dikasihi orang lain, atau sebaliknya kita mengasihi karena orang lain telah mengasihi kita. Atau kebanyakan dari kita hanya berhasil mengasihi orang yang baik kepada kita. Sebaliknya, yang kurang baik kepada kita dengan sengaja kita abaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes 13 ayat 34, aku memerintahkan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Apakah Tuhan Yesus salah ketika mengatakan supaya kamu saling mengasihi? Sama sekali tidak salah. Bahkan saya sedikit pun ingin mengoreksi apabila menyalahkan ayat tersebut. Cuma ketika saya mencoba sedikit mendalami konteks ayat ini diucapkan Tuhan Yesus pada situasi apa dan kepada siapa, dalam forum apa, saya beroleh makna yang terbarukan. Jadi lebih ngerti bahwa saling mengasihi itu adalah bukan kata atau kalimat kerja, melainkan kata benda atau sebuah manifestasi, atau sederhananya nama produknya, kemasannya, nama kegiatannya atau aktivitasnya adalah mengasihi. Jadi saling mengasihi adalah interaksi tiap orang, personal,
atau pribadi, lebih dari satu orang, atau bersifat komunal atau sekutu persekutuan dalam satu wadah atau ikatan, atau dalam satu ruang atau area yang melakukan kegiatan mengasihi orang lain. Setiap pribadi, setiap orang kerjanya mengasihi, bukan ingin dikasih berkumpul jadi satu. Kumpulan orang-orang tersebut namanya adalah kegiatan saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus amat tidak salah ketika menasihati para murid dengan menggunakan kata saling mengasihi. Karena memang saat ia mengatakannya ada dalam forum komunal para murid, bukan kepada seorang murid. Dalam pasal 13 keseluruhan diduga adalah rangkaian cerita yang beruntun terjadi di waktu kurang lebih bersamaan. Yohanes 13 ayat 2, mereka sedang makan bersama. Yohanes 13 ayat 22, murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Yohanes 13 ayat 31, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Konteks dari ketiga ayat tersebut, Tuhan Yesus menasehati kepada para murid di dalam kegiatan bersama, bukan nasihat personal. Jadi sekali lagi, saling mengasihi adalah bukan kata kerja, melainkan kata benda atau sebuah manifestasi. Kegiatannya adalah perbuatan mengasihi tanpa embel-embel saling menuntut balas. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Pertanyaannya, perintah lamanya yang mana? Dan apa bedanya perintah baru dan lama? Perintah lama tertulis dalam Imamat 19. Tuhan berfirman kepada Musa, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Perintah lama pernah Tuhan Yesus katakan juga ketika Yesus menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah baru untuk para murid dan kita pengikutnya, bukan untuk ahli Taurat. Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa bedanya perintah baru dan lama? Perintah lama mengasihi seperti dirimu sendiri, sedangkan perintah baru mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan saling mengasihi karena membalas dan berharap balasan, tetapi mengasihi saudara kita sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia sudah mati di salib karena Dia mengasihi kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, gampang diucapkan, susah dikerjakan. Sindiran untuk saling mengasihi
menjadi abai ketika kita sadar bahwa fokus kita adalah mengasihi, bukan saling mengasihi. Karena cuma ingin membalas dan menuntut balasan yang meracuni keseharian hidup kita. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.